Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu ala Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal. Niki amine jeleret Pak. Jeleret nganan. Karena yang depan kurang pati amin. Allahumma saingan. Sallallahu alaihi Muhammad. Para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Habib yang mempunyai kendali penuh untuk menunjuk mubalik Pak Habib Jawad. Pokoknya kalau kadang Habib Jawad nyekel mic ketar-ketir gula, mesti ketunjuk Pak. Nanti saya mau jadi MC Bib kapan-kapan nunjuk Habib Jawad. Setuju? Saat niki apa kapan-kapan? Saat niki Bib. Berarti ronde ketiga, nggih? Siap? Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin wal hadrat, para kiai, para alim ulama yang mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kebarokahan beliau mengalir kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa diberikan tuntunan oleh Allah, bisa dimudahkan hadir oleh Allah ke dalam satu acara mengenang orang-orang mulia di hadapan Allah yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh beliau-beliau, karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dinukil oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan kita ini setiap hari minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Tapi bukan hanya jalan lurus tok Pak. Jalan lurus yang mungkin setiap orang bisa berpikir akhirnya ngawur, akhirnya jeleret ngawur Pak. Makanya selanjutnya setelah ihdinas siratal mustaqim, napa tulisannya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ya Allah. Berarti harus ada panutan di dalam beribadah, harus ada panutan dalam menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan beliau-beliau kita jadikan panutan nggih. Mudah-mudahan beliau kita jadikan uswatun hasanah sampai nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir, mudah-mudahan dapat kebarokahan beliau. Kita dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Saya mau tanya Pak, Bu, Mbak, Mas, saya mau tanya, kira-kira yang datang ke sini ada yang sampai mungkin jalan 10 kilo? Enten? Melaku sikil, sepedaan ya saya juga berapa kilo sama Habib Jawad nih Bang ya. Ada yang jalan kaki kira-kira? Angkat tangan coba. Ada, jalan kaki 10 kilo? Tidak ada nggih, yakin saya. Paling 10 meter ya. Parkiran mrene. Berarti ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Bang.
Kita diberikan jalan yang gampang, diberikan tempat yang mudah, diberikan fasilitas yang mudah. Padahal ulama-ulama zaman dulu kadang-kadang harus berjalan puluhan kilometer. Seorang ulama, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan keponakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair, seorang wali, seorang ulama, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu dikatakan kana yaji'u ilal masjid sibahatan. Beliau itu pernah satu waktu di depan rumah beliau ada banjir sampai menggenang air di depan rumahnya. Ternyata ketika panggilan adzan waktunya sholat, yaji'u ilal masjid, beliau datang ke masjid sibahatan, ngelangi Pak. Bukan berarti terus kemudian berhenti di masjid, alah udan, banjir, leren, nanti saja sudah, nunggu surut, nunggu sat. Tapi beliau itu jalan ke masjid sampai ngelangi, sampai di masjid orang-orang bingung, ternyata beliau jalan sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kalau kita ditanya, kira-kira saya panjenengan ki model-model Sayyidina Abdullah bin Zubair napa mboten, Pak? Memper nggih? Memper. Kayaknya ya udan sidik kadang-kadang, udan wis. Bubar, mendung. Buru mendung wedi ya, Pak. Baru mendung kadang-kadang kita sudah gagal jalan. Beliau adalah orang-orang yang hebat di hadapan Allah, sehingga cerita-cerita seperti ini adalah cerita yang mudah-mudahan bisa kita tiru semangatnya, yang kita tiru mudah-mudahan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Di zaman setelah Kanjeng Nabi ada salah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang luar biasa, yaitu murid daripada Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau seorang tabi'in yang ahli ibadah, alim, zahid. Beliau abid, bukan dinamakan abid, bahkan minal ubad, termasuk orang yang getol ibadahnya, Pak. Yaitu seorang tabi'in yang bernama Imam Ar-Rabi bin Khaytham. Imam Rabi bin Khaytham, ada riwayat yang menyebutkan bin Khuthaim, sama saja. Imam Rabi bin Khaytham. Dikatakan Imam Rabi bin Khaytham niki, betul. Makanya ketika tadi beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri mengatakan, kita ini datang ke acara-acara seperti ini untuk ngecas, Pak. Untuk menambah baterai kita yang sudah mulai loyo, baterai yang sudah mulai drop, mulai hampir habis, perlu ngecas lagi sehingga pulang dari sini bisa niru lagi, bisa semangat lagi. Iman itu yang tadinya turun, kita bisa naikkan lagi. Allahumma. Imam Rabi bin Khaytham itu dikatakan, beliau itu kalau merasa dirinya malas, kalau merasa dirinya itu rodok abot ibadah, ya. Saya mau tanya nih Pak, niki males kelasnya Imam Rabi bin Khaytham, bukan kelas kita. Males itu berarti gak sholat duhur, ndak tangi subuh, kok bain wis jam 8 subuhan. Bukan seperti itu males, itu dosa, Pak. Nggih. Males itu Allahu Akbar, gak langsung nang masjid. Itu males, Pak. Sebentar lagi entenono sik poso Senin Kemis ternyata ndak puasa, itu namanya malas. Tapi malas kelasnya kita nih Pak. Tapi malas kelasnya Imam Rabi bin Khaytham bukan malas seperti itu. Coba lihat gimana ibadahnya Imam Rabi bin Khaytham. Imam Rabi bin Khaytham itu pernah dikatakan ishtaro farosan. Beliau itu pernah beli kuda yang mau dipakai oleh beliau untuk berjihad di jalan Allah. Beliau beli kuda, kalau tidak salah dikatakan bisalathina dirhaman, bisalathina alf. Beliau beli kuda harganya 30.000, mungkin kalau sekarang ini 30 juta begitu nggih. Kuda harga 30 juta, kemudian beliau naik ke kuda tersebut bareng sama pembantunya. Ternyata beliau berhenti ke sebuah masjid. Ketika berhenti ke sebuah masjid, beliau ngomong ke bantunya, ayo saya mau iktikaf dulu di masjid, sampean cari rumput buat kuda ini, sampai berangkat cari rumput. Berangkat pembantunya cari rumput. Pembantunya ini namanya Yasar. Yasar ini berangkat cari rumput, Pak. Setelah beliau datang ke masjid, setelah beberapa lama, ternyata bingung, loh kok kudanya ndak ada. Cari muter-muter masjid, ndak ketemu. Akhirnya marani.
mendatangi Imam Rabi' bin Khaitham. Imam Rabi' bin Khaitham didatangi oleh pembantunya, budaknya tanya begini, ya Rabi', ya Sayyidi, tuanku, Pak, mana kudanya Pak? Apa katanya Imam Rabi' bin Khaitham? Dicolong uwong, dicolong. Terus beliau tanya, kok tahu sampean dicolong? Iya saya lihat sendiri malingnya nyolong. Terus beliau bingung gini, Pak, ya Rabi', panjenengan lihat malingnya langsung? Iya saya lihat lagi, kok gak mau tangkep? Saya mau tanya, andai kata sampean ada punya barang, ojo keduren Pak, kadung apa? Jaran ini keduren, maling sandal. Ini sampean duduk, moro-moro samping, sandal kok, loh. Kira-kira mbok sampean paranin apa guyu Pak? Dicolong nggak? Ngono tok. Yang mana Pak? Bukan cuma diparani, diantemi mungkin Pak. Imam Rabi' bin Khaitham ini ditanya, sampean lihat sendiri Pak? Malingnya nyolong itu lihat sendiri. Iya saya lihat sendiri. Lah terus kenapa nggak didatangi? Kenapa sampean cegah? Kenapa enggak sampean cegah orangnya? Apa kata beliau? Saya ini tadi sedang munajat iktikaf di masjid wiritan di hadapan Allah, lagi munajat sama Allah. Lah kalau kuda saya dicolong, lah kok cuma saya dicolong barangnya. Mosok saya mau ikut nyolong di hadapan Allah? Nyolong waktu saya lagi ibadah, mosok saya colong waktu-waktu saya ini untuk ngejer kuda? Sampai mikir begitu Bang. Sampai beliau mengatakan, ya Allah saya ini wiritan, kalau ada sesuatu yang dicolong dari saya, ya masa saya mau ikut jadi maling nang ngarepe Gusti Allah, terus saya waktunya munajat, waktunya wiritan, belani, jarang. Padahal kalau dalam hukum fikih, tidak apa-apa, walaupun sholat sampai kejer tidak apa-apa. Allahu Akbar, HP kok dicolong, melayu oh. Kejer tidak apa-apa dalam hukum fikih. Tapi beliau sampai mengatakan seperti itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau mengatakan, masa saya ikut nyolong di hadapan Allah? Dan begitulah orang-orang hebat Pak. Bahkan waktu munajatnya tidak mau diganggu dengan sesuatu yang haknya dia, beliau tidak mau. Sehingga kalau saya pengen ditanya, kira-kira males Imam Rabi' bin Khaitham ini bagaimana kira-kira? Kira-kira wis. Apa tidak sholat duha kira-kira? Wong jarang dicolong, menang. Dan begitulah para akhlak-akhlaknya. Ada salah seorang ulama Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau itu ini termasuk bagaimana menirunya beliau kepada sahabat-sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar itu dikatakan beliau itu kalau punya budak, dan budak ini harganya pernah saya dikasih tahu sama guru saya Habib Salim, beliau itu ngomong begini, harganya budak itu sekitar kalau dihitung zaman sekarang sekitar 300 sampai 400 juta. Mobil inovasi G Pak. Beliau itu punya budak banyak. Kalau lihat ada budak yang bagus, sing padang ibadah, padang sholat, padang puasa, bukan malah ditambah kerjaannya, malah dimerdekakan. Sehingga dikatakan budak-budak beliau itu kalau sudah kelihatan Sayyidina Abdullah bin Umar pura-pura sholat, padang sholat. Kenapa? Biar dimerdekakan. Jadi Sayyidina Abdullah, ini padang sholat, sampai besok merdeka wis 300 juta. Lewat ini ahli ibadah, udah merdeka. 300 juta. Sehingga orang-orang yang berada di sekeliling beliau ngomong begini, ya Abdullah bin Umar, ya Ibn Umar, wahai putra Sayyidina Umar, panjenengan itu kan diapusi tok. Panjenengan itu kok cuma dibohongi saja sama mereka. Mereka itu apen-apen, gorotok, bukan asli ibadah, samping pura-pura di hadapan sampean, pura-pura ibadah biar dimerdekakan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Mereka pura-pura di hadapan Allah, saya ya pura-pura ketipu wis. Jadi bukan beliau itu tidak tahu, beliau tahu. Tapi beliau tahu ini orang pura-pura di hadapan Allah, ya saya masa mau pura-pura dia juga di hadapan Allah, ya saya pura-pura ketipu wes. Yang penting tetap ibadah di hadapan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Rabi' bin Khaitham. Bahkan dikatakan Imam Rabi' bin Khaitham ini, Imam Rabi' bin Khaitham pernah satu waktu anaknya beliau melihat abahnya mulai malam nangis dong, nangis Pak. Sampai anaknya tidur, bangun subuh masih di tempat yang sama, tidak berubah, masih nangis terus Pak. Akhirnya anaknya bilang begini, ya Bah, kok enggak tidur Bah? Kan semalaman tidur walaupun cuma sebentar Bah. Apa kata abahnya? Saya ingat kegelapan kubur, saya ingat panasnya api neraka, sehingga setiap saya mau tidur, mau ngantuk, saya ingat neraka, akhirnya saya bangun lagi Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Imam Rabi' bin Khaitham nih. Biar kita tahu, berarti ketika kita ngomong beliau itu malas, bukan malas-malas kayak kita. Malas yang luar biasa itu bukan malasnya kita Pak. Itu bukan malasnya beliau-beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Rabi' bin Khaitham. Beliau bahkan pernah diriwayatkan Imam Rabi' bin Khaitham ini, beliau itu pernah jatuh sampai
patah. Kaki beliau ini patah. Patah, ya mungkin dulu kan tidak ada kursi roda begitu, masih pakai apa itu namanya, Beb? Tandu, egrang gitu nggih, pakai tongkat. Itu berkatakan beliau itu jalan ke masjid sambil mengayunkan kaki. Jadi gini Pak, jalan ke masjid, ini kaki satu kodong. Kalau kita kan 3 bulan meneng tok, wis gak usah sholat, wis insyaallah makfu. Insyaallah, betul Gusti Allah niku Maha Rahmat, kari enak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini beliau jalan sampai mengayunkan kaki ke masjid, jalan ngayun, mencolotan gitu, mencolot, sampai di masjid orang-orang bilang, ya Imam Robi, ya Robi, panjenengan ini kan sakit. Hukum fikih itu mengatakan sampai walaupun duduk di rumah, sholat di rumah, bahkan jangankan sholat berdiri, sholat duduk loh enggak apa-apa jenengan. Ini kan banyak rukhsah. Apa jawaban beliau? Gimana hati saya bisa sholat di rumah, sedangkan saya dengar hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Mosok saya mau kalah sama setan? Sehingga saya ketika dipanggil, marilah menuju kemenangan, saya harus menang, sehingga saya harus jalan ke masjid bagaimanapun caranya. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya Pak, malas napa mboten niku Pak? Beliau itu dikatakan nggih, beliau dikatakan kalau beliau itu lagi merasa malas, berarti kalau saya mau tanya malasnya kayak apa, wallahu a'lam, sampean pikir dhewe. Beliau itu dikatakan kalau sudah merasa hati kok abot ibadah, mata ini kok repot nangis, kalau beliau ini merasa kok males ibadah tidak langsung bangun, apa yang beliau lakukan? Beliau itu ngeduk kuburan sendiri Pak. Apa ngeduk di bahasa Indonesia Pak? Menggali. Beliau ini gali, jogeri. Beliau ini menjogeri. Jogeri kuburan sendiri di depan rumahnya, beliau taruh itu kuburan sampai dalam. Kemudian beliau begini, kalau setiap beliau merasa malas, beliau langsung masuk ke dalam kuburan malam ba'dal isya, beliau malas langsung tidur di kuburan sampai subuh, tidak nyekel HP tapi. Kalau saya bisa begitu, tapi ceklono HP, satu malam Pak, YouTube ya kekerasan kabeh Pak. Ini beliau duduk di kuburan, tidur di kuburan sambil ngerasa, ya Allah, dewean. Nggak ada uang, ya Allah, mati. Kita bayangkan itu perlu Pak. Kita kadang-kadang kalau mikir diem-diem mikir nang kuburan, kok tolong, tolong, nggak ada sing nolong. Kita bingung, nggak ada yang datang. Kita panggil-panggil nggak ada. Sampai kalau sumpek di sini masih main HP bisa, baca koran bisa, telepon koncone, cangkruan bisa. Nanti nang kuburan bingung cangkruan apa sopo? Mungkar nakir. Apa itu kita pikirkan. Dia Mbak beliau mikir, ya Allah, golek cangkruan gak nemu. Saya mau tanya, ada enggak di antara kita kira-kira dibayar 1 juta setiap malam tapi ngonconi mayit nang kuburan? Seminggu wis, siap? Nang mau coba. Seminggu insya Allah dibayar 7 juta, siap? Hah? Sallallahu alaihi Muhammad. Enggak ada yang siap Pak. Seakrab-akrabe. Meskipun pasangan kekasih yang setiap hari ngomong begini, saya dek sehidup semati, gubab. Sehidup tok ndak mati ya dewek. Karyan enak ngejak-ngejak. Ayo ngomong sehidup semati, siap mati bareng? Kan ndak mungkin Pak. Wayai mati, ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ndak ada ya Allah cabut nyawa saya juga ya Allah, ndak mungkin Pak. Malah golek sing di mana maring ini rabi ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ngomong sehidup semati pun tidak akan menemani. Itu beliau laksanakan Pak. Dia diam di kuburan, beliau diam sepanjang malam sampai kapan? Sampai subuh. Bayangkan berapa jam. Kalau sampai coba meneng tok set nang kuburan, sampai nyoba njugero nang kuburan dhewe. Meneng tret sampai subuh. Insyaallah tangi subuh. As-shalatu khairum minan naum, nang masjid wis. Napa eling mati Beb, mabengi Beb. Dan seperti itu Pak ulama. Itu kemudian beliau ngomong begini, di dalam diamnya itu beliau ngomong begini, kalau sudah mau subuh beliau ngomong begini, qala rabbirji'un la'alli a'mala sholihan rabbirji'un. Beliau itu ngomong seperti omongannya orang kafir Pak.
Orang kafir, orang ahli maksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dimasukkan ke dalam kuburan, orang-orang kafir itu akan ngomong begini, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia ya Allah, supaya saya barangkali saya bisa beramal soleh ya Allah, yang dulu saya tidak beramal, yang dulu saya malas, kalau sudah di sini saya tahu rasanya ya Allah, kembalikan nang dunia. Apa jawaban Allah? Kasep. Tapi di Al-Quran ada tulisan kasep. Allah menjawab, kalla. Innahu qailun huwa qailuha. Itu omongannya dia sendiri, tidak mungkin bisa orang kembali. Makanya kata Imam Rabi' bin Khaitam, beliau ngomong kepada dirinya sendiri, Rabbirji'un la'alli a'mala salihan. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan ya Allah. Kembalikan saya ke alam dunia ya Allah. Kalau sudah subuh, beliau nyaut begini, Roja'tu kaya Rabi'. Beliau ngomong kepada dirinya, Rabi', ya wis tak balik no konang dunia. Pramal ya. Saya kembalikan kamu ke dunia. Kalau orang kafir tidak bisa kembali, kata Imam Rabi, saya kita tangekno maneh kon. Saya bangunkan kembali, bangun semangat. Ojo males-males maneh. Bangun Imam Rabi, Pak, semangat lagi sholat duha, semangat lagi sholat tahajud. Kenapa? Karena ingat Sallallahu alaihi Muhammad. Lah seperti ini Pak kita yang diminta itu Pak. Kalau kita mungkin rotok-rotok malas, eling Pak Kiai, ya Allah, beliau-beliau itu meninggal, sudah ada amalnya, ada tabungannya. Saya kira-kira nabung apa? Bukan nabung uang, bukan nabung emas, tapi nabung amal soleh. Kalau jenengan yang pernah punya masjid, alhamdulillah amalnya akan terus selama masjid dipakai, kalau ikhlas. Yang punya pondok ngalir terus. Lah kalau model saya panjenengan duwe apa? Duwe pondok, masjid, sama-sama tidak punya apa-apa. Makanya ketika dunia ini yang beramal, apa kata ulama? Al-Imam Abu Rabi'. Kalau tadi Imam Rabi' bin Khaitam, ada lagi seorang ulama namanya Abu Rabi'. Sayyidina Imam Abu Rabi' itu beliau mengatakan begini, siru ilallahi urjan wa makasir wala tantadirus sihah. Siru ilallahi urjan wa makasir wala tantadirus sihah fa inna intidara sihah bitalah. Beliau mengatakan, jalan menuju Allah, berangkat ibadah, berangkat datang hall, berangkat tahlilan, berangkat manakiban, keluarkan sodakohnya, enak ndak enak, urjan, bahkan kalau terpincang-pincang, budalo. Kata Imam Abu Rabi, berangkat, jangan mikir, ya Allah Beb saya mau sodakoh, tapi cuma 10.000 kali gak enak, wis tak balik wis, alah. Kalau saya insya Allah, 1 juta, sumbang. Saya Beb kepingin nyumbang, tapi kok insya Allah kadung jadi miliuner, entenono Pak. Mau sodakoh ngenteni miliuner, ngenteni jutawan. Apa kata beliau? Urjan wa makasir, terpincang-pincang, walaupun harus terpatah-patah, berangkat, walaupun tidak sempurna, keluarkan. Apa kata Rasulullah SAW? Malu, beramal, lengkap tidak lengkap, banyak tidak banyak, jalan. Beb, niki saya kepingin hadir hall, cuma rodok kasep, wis. Sinetron benus, jangan Pak, berangkat walaupun kasep. Kenapa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan digampangkan tergantung diciptakan untuk apa. Kalau dia diciptakan untuk akhirat masuk surga, maka akan digampangkan tempat-tempat surga walaupun kasep tetap mesti hadir Pak. Walaupun dia sodako sedikit tetap sodako. Apa kata beliau? Berangkat walaupun urjan wa makasir, walaupun terpecah-pecah, walaupun terpincang-pincang, berangkat. Kenapa? Fa inna intidara sihah. Karena nunggu kalau sehat itu akan sia-sia, ndak akan beramal. Pokoknya uang yang kadung, iya engkau ben wis, insyaallah kalau kaya itu sampean titeni, gak kira soge Pak. Selain ndak kira soge, andai kata soge ndak kira sedekah. Fa inna intidara sihah bitolah, karena orang yang menunggu sehat, nunggu banyak, nunggu sempurna, itu bitolah, sia-sia yang dia tunggu itu. Berapa tahun dia tunggu, akhirnya terakhir gak nunggu apa-apa, gak sedekah, ya gak ibadah, gak melaksanakan apa-apa. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala Pak, Bu, berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menuju Allah, berangkat menuju Allah. Allah ketika memerintahkan kita ke dunia, Allah Subhanahu wa taala ngomong dengan kalimat famshu bi manakibiha, jalan. Wantasiru, apa wantasiru ini? Bubar, menyebar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk menghadap kepada Allah, sedekah, amal, hadir pengajian, apa kata Allah? Fafirru ilallah. Larilah. Firru apa?
Melayu, wow. Kalau urusan sama Allah, itu jangan nyantai, budal, semangat. Ketika urusan sama ibadah, jangan santai-santai, karena ketika santai tidak jadi, Pak. Apa-apa ditunda-tunda, tidak mungkin berangkat. Sampai kalau tidak percaya, sampai kepengen sedekah, teman Beb, saya kesian Beb, lihat itu, insya Allah 200.000 saya nyumbang. Sampai tenono, bali ose, kemudian ngobrol dulu sebentar, kemudian kira-kira 200.000 itu dadi apa balik, Pak? Worong, Pak. Karena berat, Pak. Intidoro seha, sek nunda-nunda. Allah bilang, fafirru ilallah. Lari kalau menuju Allah itu jangan pelan, lari, berangkat, melayu. Andai kata kalau sepeda motornya usah ngebut, wis. Tapi pengajian usah ngebut-ngebut, Pak. Berangkat. Semangatnya itu harus semangat orang lari. Ada terakhir, Pak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada salah seorang ulama, salah seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabat perang Badar, Rasulullah SAW perang Badar bersama para sahabat, ya. Ketika sampai di medan perang Badar, Rasulullah SAW bersama 313 orang, lawannya 1.000 orang. Kanjeng Nabi kemudian membakar semangat, ngompor-ngompor yang baik, tapi ini, Kanjeng Nabi ngomong begini, ayo berangkat, depan kalian surga, depan kalian surga. Rasulullah SAW mengatakan begini, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Rasulullah SAW bilang begini, Pak, ketika bariskannya, lurus, ayo berangkat, semangat, bangkit, di depan kalian ada surga, yang luasnya surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang bertakwa. Bangkit, surga nang ngarep moto, sallallahu alaihi Muhammad. Diceritakan ketika Kanjeng Nabi ngomong seperti itu, ada salah seorang sahabat namanya Umar ibnul Himam. Umar bin Himam atau Humam. Sayyidina Umar ibnul Humam, ini beliau ngomong begini, Pak, bakin. Kalau bahasa kita gini, wih. Surga itu luasnya seluas lapisan bumi dan lapisan langit. Kalau langit dibentangkan, bumi dibentangkan, itu baru luasnya, lebarnya surga, belum panjangnya surga. Sehingga tidak ada cerita nih surga umpel-umpelan, tidak ada, Pak. Cok khawatir. Sebab cok surga wis kakek uang. Tidak ada ceritanya surga itu kehabisan, Pak. Kehabisan tempat tidak ada. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kanjeng Nabi ngomong, ayo bangkit, surga nang ngarep moto. Itu Sayyidina Umar bin Himam ngomong begini, bakin. Willy, luar biasa. Kalau bahasa kita. Itu Kanjeng Nabi diem. Siapa sih ngomong bakin? Ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maha malaka ala qaulika hada ya Umar. Ya Umar, kamu ngomong bakin. Wih, kenapa kok ngomong wih? Wong ngomong surga nang ngarep moto, wih. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mahamalani ala qauli hada illa aradtu an akuna min ahliha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ngomong berdecak kagum sampai wahwih, karena saya berharap kalau surga seindah itu, seluas itu, saya berharap mudah-mudahan saya ini ahli surga ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong begini, Pak, anta min ahliha. Jok khawatir Umar, kamu termasuk ahli surga Umar. Semangat, Pak. Sudah jelas. Ada janji dari Rasulullah, surga nang ngarep moto pasti masuk. Dan kita malam hari ini, Pak, nggih, ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh seperti beliau-beliau pendiri pondok, seperti beliau para masyayikh, dan orang-orang yang setelahnya ikut di jalan beliau. Kalau tidak ikut di jalan beliau tidak ada gunanya. Melenceng dari jalan beliau percuma. Ikut di jalan beliau dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan barengkan, kami akan nunutkan keturunan-keturunan, santri-santri, pecinta-pecinta itu akan bareng beliau-beliau walaupun amalnya tidak sama selama berada di jalannya beliau. Ada janji dari Allah. Makanya kudu semangat, Pak. Lah Sayyidina Umar bin Himam kata beliau, surga, cok khawatir Umar, surga. Itu Sayyidina Umar bin Himam ketika ada perintah, maju, siap, serang. Itu Sayyidina Umar bin Himam, Pak, sebelum maju, Sayyidina Umar bin Himam itu menyiapkan di kalau tempat panah ini apa, selongsongnya gitu nggih. Tempat naruh busur panah. Merongko. Merongko. Semerap jenengan.
Napa? Rongko. Ilmu nih, nggih. Hah? Ya iku wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau itu ngambil di rongko, ngambil di selongsongnya itu kurma 3, Pak. Kurma 3. Karena sahabat ini jalan perang Badar dadaan. Bahkan makanan di tengah jalan itu harus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang harus cari, Pak. Kalau di sisi lain musuh setiap kali turun, setiap kali makan nyembelih onta 10 buat 1000 orang. Unta. Bakar-bakaran unta. Kelompoknya Kanjeng Nabi, kelompoknya sahabat, setiap duduk, setiap tempat waktu makan, kelaparan. Ngenteri Sa'ad bin Abi Waqqas sama Kanjeng Nabi berburu biawak padang pasir. Tapi bukan biawak kita, kalau biawak kita haram, Pak. Biawak padang pasir itu tidak hidup di 2 alam, hidupnya hanya di padang pasir. Itu baru Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau pulang bawa biawak, baru makan bareng-bareng. Kalau enggak, ya wis, poso, Pak. Enggak nemu apa-apa, Ramadan lagi, Pak. Berangkat itu sahabat. Sayyidina Umar bin Himam ini nyimpen kurma yang memang sengaja beliau buat waktu hari perang. Kenapa? Karena beliau tahu kalau perang lemes-lemesan kok wedi kalah, harus punya tenaga. Padahal yo mangane gak akeh, Pak. Makan kurma 3. Saya pernah cerita ini terus ada yang ngomong, "Yo pantes, Beb. Saya itu pernah ke satu tempat, Beb. Kurma ku sakmene-mene, Beb. Kurma segini, Pak." Ada memang kurma apa namanya, Beb ya? Mejol tak apa gitu. Kurma sakmene. Telu iku antep, Beb. Pak. Ini kurma Madinah. Itu tuh kurma Amerika. Itu tadi kurma ada, kurma yang besar-besar itu ada. Tapi kurma yang dipakai Sayyidina Umar bin Himam itu kurma Madinah. Sampeyan tahu ajwa? Sandi ajwa itu. Sakmene. Perit, Pak. Segini, Pak, ajwa. 3 itu ya selelit, Pak. Jadi kalau ngomong kari temenan, Beb, pantes iku, Beb. Sakmene. Iya sampean mikir pokoknya mangan tok, kurma mikir sing gede. Kurmanya sahabat itu segini, Pak, ajwa. Kecil-kecil, hitam, tipis malah. Makan tuh ya Allah kalau cuma 3, sampean coba tangkih. Waktunya buka puasa ya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru sampai bar, durung asyhadu alla ilaha illallah, kurma piro entek? Kurma sak kauleke mana, Pak. Pleng tuh. Ini Sayyidina Umar bin Himam makan kurma 3, begitu ngambil dari selongsong, kepengen makan kurma 3 yang dipegang oleh beliau disimpan, itu beliau begitu maju ngelihat, ya Allah, nang ngarep motoku kan surga dari Kanjeng Nabi. Di depan mata saya ini ada surga. Itu beliau lempar kurma 3 sambil mengatakan, innahala hayatun tawilah, diuncal Pak kurma, Pak. Innahala hayatun tawilah, innahala hayatun tawilah. Maju Sayyidina Umar sampai menjadi orang yang paling pertama syahid di antara sahabat-sahabat di perang Badar. Apa kata beliau? Kalau saya nunggu kurma ini habis, kesuwen, terlalu lama kalau ngentekno kurma telu. Kurma telu bilang jam. Kurma 3, berapa menit? Kata beliau, kalau saya harus nunggu kurma telu, kesuwen nang ngarep moto surga. Pak, ini semangat yang seperti ini yang harus kita punya, nggih. Kadang-kadang budal pengajian, saya tak maring ini pertandingan Persib durung mari ya. Persib, saya maring ini sak babak. Mari wis. Saya ngirim. Bawang. Saya. Ya Allah, ojo sik, firru ilallah, melayu nang Gusti Allah. Lah kalau Sayyidina Umar bin Himam kurma 3 beliau bilang kesuwen, terlalu lama hidup kalau masih menghabiskan kurma 3. Kira-kira kita ini bagaimana, Pak nggih? Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat ya. Adanya hal ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kita lihat foto beliau-beliau, tapi mudah-mudahan mampu meneladani beliau, mudah-mudahan hidup di zaman seperti hidupan beliau, di dalam tuntunan beliau, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti beliau-beliau husnul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani hada minni walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.